Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan artikel yang saya teliti. Artikel Seminar Pendidikan Matematika. Nah, saya mengambil judul Etnomatematika pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Nah, saya sendiri yaitu Elisa Juliana, NIM 170384202021. Dan dosen pengampu saya yaitu Asis Prof. Dr. Nur Izzati, SPD, MSI. Nah, pada latar belakang masalah ini, apa sih yang menjadi latar belakang sehingga saya memilih judul ini? Nah, yang pertama yaitu pada dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, seringkali pelajaran matematika ini tidak bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik dan menjadi ilmu yang dinilai secara terpisah dari kehidupan manusia. Nah, dengan pemahaman peserta didik ini, muncullah anggapan bahwa matematika ini merupakan ilmu yang sulit untuk dipahami dan dikatakan tidak berguna. Bahkan peserta didik itu juga tidak menyukai matematika karena tidak merasakan manfaat dari pelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum yang menekankan pembelajaran secara berinteraksi, menginspirasi, memacu, mempunyai tantangan, memberi motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, serta aktif memberi wadah membentuk kreativitas dan kemandirian sesuai bakat dan minat peserta didik itu sendiri. Dan sangat diharapkan sekali bahwa matematika yang dihubungkan bermakna dengan pengalaman siswa, kehidupan sosial, bahkan menyentuh ranah seni dan budaya pada masyarakat setempat. Nah, yang ketiga ini, dalam era perkembangan seperti sekarang ini, masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, mengalami pola hidup modernitas dan dari berbagai aspek, sehingga sulit untuk membendung arus modernisasi tersebut menimbulkan tidak lestarinya budaya yang masuk sehingga memudahkan budaya yang telah ada. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Nah, dari latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, dapatlah rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi pernikahan masyarakat Melayu Kepri, serta aspek-aspek matematis yang terdapat pada tradisi tersebut. Nah, berdasarkan rumusan masalah, kita mendapatkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pernikahan masyarakat Melayu Kepri, serta aspek-aspek matematis yang terdapat pada tradisi tersebut. Nah, kemudian landasan teori. Pertama yaitu pembelajaran matematika. Belajar. Kata belajar yaitu artinya perubahan yang dialami manusia, proses latihan, bahkan pengalaman. Nah, sedangkan pembelajaran yaitu suatu kegiatan dalam rangka mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan
mendapatkan pengalaman itu sendiri dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, serta kuantitas pada dirinya. Sehingga pembelajaran matematika itu yaitu suatu proses perubahan dan perilaku yang berasal dari latihan maupun pengalaman yang bertujuan untuk menumbuhkan cara berpikir dalam menerapkan matematika pada kegiatan, yaitu kajian. Kajian itu artinya menyelidiki sesuatu. Nah, di sini peneliti menyelidiki tentang aspek-aspek matematis apa sih yang terdapat pada tradisi pernikahan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, khususnya di Tanjung Pinang. Nah, yang ketiga yaitu etnomatematika. Menurut De Ambrono pada tahun 1985, etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu yang bertujuan untuk mengakui bahwa ada cara-cara yang berbeda dalam melakukan matematika sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Nah, yang keempat yaitu budaya dan kebudayaan. Budaya menurut Lutus yaitu suatu kebiasaan yang mengandung unsur-unsur nilai penting serta dekat dengan kehidupan manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya itu adalah warisan atau tradisi yang berkaitan dengan masyarakat yang terus-menerus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu iptek. Nah, kemudian yaitu kebudayaan. Kebudayaan dalam KBBI yaitu sebuah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat, istiadat. Nah, jadi kebudayaan ini adalah keseluruhan pengetahuan manusia dengan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya menjadi pedoman tingkah lakunya. Terakhir adalah adat pernikahan. Nah, adat pernikahan ini adalah suatu kegiatan baik sebelum atau setelah dalam peristiwa pernikahan itu sendiri. Nah, di sini ada metode penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian saya yaitu etnografi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana menurut Emzir pada tahun 2013 di halaman 143 etnografi ini sebagai penelitian yang berfokus kepada makna perilaku yang tertutup dari fenomena hubungan berbudaya. Menurut Nasution dalam Sugiono, pada tahun 2014, di artikelnya halaman 60-61, mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatifnya tidak ada cara lain untuk sebagai instrumen penelitian utama, karena segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti, sehingga penelitilah salah satu alat untuk dapat menentukan hasil dari keadaan pasti maupun tidak pasti itu. Nah, yang menjadi sumber data di sini adalah perias pengantin atau yang disebut ma'andam dan pengantin yang baru melaksanakan pernikahannya.
di mana Maandam ini lebih mengetahui seluk-beluk budaya Melayu dan telah menjadi bagian dari wedding organizer atau WO sebagai tim makeup. Dan saya memilih pengantin yang baru melaksanakan pernikahannya karena dinilai telah menjalankan tradisi yang ada, sehingga dia mengetahui juga apa yang telah dia lakukan pada tradisi itu. Nah, adapun teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara dari aplikasi WhatsApp. Nah, mengapa menggunakan aplikasi WhatsApp? Mengapa tidak secara langsung? Karena dikarenakan wabah COVID-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk bertemu secara langsung dengan informan. Dan juga ada beberapa foto dan video dokumentasi yang diberikan oleh narasumber itu sendiri. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu kondensasi data, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah untuk diperoleh pada saat penelitian. Nah, bentuk penyajian data yaitu tabel pembeda untuk pendapat informan serta melalui sumber buku yang ada, dan kemudian dikelompokkan dengan aspek matematis yang dapat dikaitkan ke dalam materi pembelajaran matematika. Pada penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab rumusan dan temuan penting yang dapat dikembangkan penelitian lainnya, prosedur yang digunakan pada penelitian ini yaitu, yang pertama yaitu mencari kontak WA informan, baik kontak WA Anda maupun saudara SH, yaitu pengantin yang telah melaksanakan pernikahan. Nah, yang kedua yaitu mewawancarai keduanya. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan hasil wawancara dengan mengaitkan kepada pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Nah, yang pertama yaitu etnomatematika pada tradisi pernikahan masyarakat Desa Giring, Kecamatan Palian. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Francisca Diah Ayu Lestari, Stefani, Nita Livia, dan Dominikus Arif Budi Prasetyo pada Proceeding Sendika 6 volume 2 2020 dengan menggali aspek-aspek matematis uang yang terdapat pada tradisi pernikahan masyarakat di Desa Giring. Nah, aspek-aspek matematis yang dilakukan melalui bagaimana aspek matematis yang digali meliputi bagaimana melakukan perhitungan weton jodoh, menentukan konsep himpunan pada penentuan hari baik, menentukan bentuk geometri dari barang yang dibawa saat serah-serahan. Nah, selanjutnya pada pola motif kain jari yang digunakan saat akad nikah, serta menentukan bentuk geometri dari alat-alat yang digunakan dalam tradisi bubak pawah. Nah, yang kedua yaitu etnomatematika pada perhitungan weton dalam tradisi pernikahan Jawa. Penelitian ini dilakukan oleh Suraida, Supandi, dan Dina Prasetyo pada Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika 1, volume 5, pada halaman 172 sampai 176 pada tahun 2019 yang dilakukan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Nah, hasil penelitiannya dari observasi wawancara ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Tanjung Sari ini masih
mempercayai tradisi perhitungan weton untuk menentukan hari baik atau buruk dalam pernikahan. Nah, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa menentukan hari baik pernikahan digunakan sistem modulo dan pola bilangan. Dan yang terakhir, etnomatematika, sistem operasi bilangan pada aktivitas masyarakat Jawa. Penelitian ini Indah Amelia Fitriani, Ana Agung Gede, Somatanaya, Dedi Muhtadi, dan Sukirwan pada Journal of Authentic Research of Mathematics Education atau 1 volume 2 halaman 1-11 pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui konsep matematis dalam proses perhitungan Jawa untuk mengetahui hari baik dalam melaksanakan pernikahan, mendirikan rumah, pindahan, khitanan, dan gusaran dalam adat istiadat masyarakat di Desa Indrajaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan Jawa terdapat konsep matematis berupa modulo bilangan 5 dan 7 untuk aktivitas pernikahan dan modulo bilangan 4 untuk aktivitas mendirikan rumah, pindahan, khitanan, dan gusaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan yang saya teliti. Nah, yang pertama yaitu ada menjodoh. Menjodoh adalah prosesi yang dilakukan oleh orang tua untuk mencari dan mencocokkan calon suami atau istri untuk anaknya, yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat rahasia. Nah, dalam mencari pasangan tersebut, yang menjadi tumpuan dalam kegiatan ini yaitu orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka, jika dikaitkan dengan materi pembelajaran matematika, menjodoh dapat dikatakan pada materi himpunan. Nah, dikarenakan pada saat menjodoh ada himpunan perkumpulan dari keluarga perempuan maupun laki-laki yang terlibat pada saat itu. Nah, lalu pada materi fungsi yaitu korespondensi satu-satu. Dikarenakan pada saat menjodoh orang tua pihak laki atau perempuan pula mencari dan mencocokkan calon suami atau istri untuk anaknya yang diawali dengan niat dan penglihatan apakah pasangan anak itu seiman, bagaimana garis keturunannya, pekerjaannya, tingkah laku dan perangainya, serta statusnya. Nah, ini adalah gambar dari suasana menjodoh. Terlihat di sini ada himpunan dari keluarga pengantin perempuan dan di sini ada keluarga pengantin laki-laki. Sama juga halnya dengan merisik. Merisik adalah suatu proses adat di mana pihak keluarga laki-laki mengunjungi keluarga pihak perempuan. Nah, prosesi ini merupakan pertemuan antara dua keluarga sebagai ajang perkenalan satu sama lain, sekaligus untuk merencanakan upacara pernikahan kedua calon pengantin. Sama halnya dengan menjodoh, merisik dapat pula dikaitkan dengan materi himpunan, yaitu ketika pertemuan antara dua keluarga sebagai acara perkenalan satu sama lain, sekaligus untuk merencanakan upacara pernikahan kedua calon pengantin. Lalu yang ketiga ada menyampaikan hajat. Setelah proses merisik terlaksana dengan baik, lalu diutuslah keluarga atau orang tua yang dituakan. Sebagai wakil pihak perempuan dapat memberitahu sanak saudara, sanak keluarga atau kerabatnya untuk hadir dalam acara tersebut, atau dengan kata lain, agar pihak perempuan punya persiapan untuk menerima tamu yang akan datang. Secara umum, tujuan memberitahu ini adalah meluaskan acara yang
tersirat di hati untuk disampaikan kepada pihak perempuan. Nah, sama juga halnya dengan menjodoh dan berisik. Menyampaikan hajat dapat dikaitkan pada materi himpunan dikarenakan pada tradisi menyampaikan hajat ini dilakukan juga pada hari yang sama dengan berisik, serta meminang, berjanji waktu, dan menghantar belanja. Jadi bertemulah dua kumpulan keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Yang keempat yaitu meminang, merupakan tahapan selanjutnya setelah merisik dan merupakan bentuk keseriusan untuk melakukan hajat pernikahan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian tradisi menyampaikan hajat, meminang dapat dilakukan pada hari yang sama pada tradisi merisik, menyampaikan hajat, berjanji waktu, menghantar belanja. Oleh karena itu banyak sekali digunakan pada materi himpunan di dalam tradisi ini. Nah, mulai dari perundingan waktu, memperkenalkan utusan dari pihak laki-laki maupun setelah untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan yang tepat, hari baik dan bulan baik. Waktu yang lazim digunakan untuk melaksanakan pernikahan tersebut adalah pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sa'ban, dan Zulhijjah. Bulan yang jarang diambil untuk pelaksanaan pernikahan adalah bulan Syafar dan Dzulqa'dah, atau yang disebut juga dengan nama bulan Apit. Nah, pada umumnya ada kepercayaan dalam masyarakat pada bulan Apit ini banyak mendatangkan mudaharat. Kemudian yang keenam yaitu menghantar belanja. Menghantar belanja ini merupakan istiadat di mana keluarga pihak laki-laki menghantar barang-barang keperluan untuk prosesi perkawinan. Dalam tradisi Melayu, menghantar belanja bermaksud menunjukkan rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk mempersunting gadis idamannya. Nah, pada hakikatnya, menghantar belanja mencerminkan rasa senasib sepenanggungan, seaib semalu, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Antar belanja bukan bersifat jual beli atau menghitung untung rugi, tetapi sepenuhnya mengacu kepada nilai kekeluargaan dan kekerabatan. Prosesi menghantar belanja ini diawali dengan pantun adat Melayu, larang serta memantangkan tawar-menawar dalam menentukan besar kecilnya hantaran. Dalam memberikan hantaran terbagi atas dua cara, yaitu hantaran tidak sama naik dan hantaran sama naik. Hantaran tidak sama naik ini maksudnya yaitu uang hantaran atau uang hangus dihantarkan jauh-jauh hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Sedangkan uang hantaran saat naik bermaksud uang hantaran diberikan pihak laki-laki sewaktu pelaksanaan pernikahan. Nah, jumlah uang hantaran ini tidak menjadi konsumsi umum. Yang mengetahui besaran uang hantaran yang diberikan hanyalah pihak keluarga dan kerabat dekat pengantin saja. Dalam tradisi menghantar belanja ini dapat dikaitkan pada materi operasi bentuk aljabar, yaitu pastinya menggunakan estimasi pembiayaan yang dikeluarkan serta menggunakan materi bilangan bulat dan pecahan pada pembiayaannya. Nah, yang ketujuh yaitu ajak-mengajak. Maksud dan tujuan mengajak adalah untuk membantu bergotong royong membuat bangsal, tempat berkatam, berjanji, mencari kayu api, dan segala hal yang perlu dipersiapkan. Dalam tradisi ajak-mengajak ini, pula dikaitkan pada materi himpunan dikarenakan semua pihak turut ikut serta dalam membantu bergotong royong, mensukseskan persiapan sampai acara selesai. Mulai dari himpunan keluarga pihak laki-laki, himpunan keluarga pihak perempuan, serta himpunan masyarakat atau warga sekitar. Selanjutnya yaitu ada adat beganjal. Beganjal mengandung makna gotong royong. Pekerjaan yang digotong royongkan antara lain mengambil kayu untuk membangun bangsal atau rumah perlengkapan dan masak.
meminjam barang pecah belah, mengupas kelapa, dan lain-lain. Dengan perkembangan zaman, adat beganjal ini sudah jarang ditemukan. Apatah lagi pelaksanaan pernikahan tidak dilaksanakan di rumah dan tuan rumah tidak juga memasak, melainkan menyewa jasa tukang memasak atau yang disebut dengan catering. Nah, dalam tradisi ini sama pula dengan tradisi ajak mengajak yang dapat dikaitkan pada materi himpunan, dikarenakan semua pihak ikut serta dalam membantu bergotong royong mensukseskan persiapan sampai acara selesai. Nah, mulai dari himpunan keluarga pihak laki-laki, himpunan keluarga pihak perempuan, serta himpunan masyarakat atau warga sekitar. Nah, ini adalah tradisi gantung-gantung. Prosesi gantung-gantung ini biasanya dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan. Gantung-gantung merupakan kegiatan menaikkan langit-langit berupa kain yang fungsinya sama seperti plafon rumah dan menggantungkan tabir warna-warni beberapa lapis yang diletakkan di sekitar tempat berlangsungnya upacara perkawinan, yaitu di sekitar pelaminan dan kamar pengantin. Dalam tradisi ini, gantung-gantung pula dapat dikaitkan pada materi di dalamnya, yaitu ada bangun datar, seperti menafsirkan luas bangun datar, menafsirkan luas dari pelamin ini sendiri, dan menentukan kapasitas lokasi, kapasitas seberapa besar dan seberapa muat tamu-tamu yang akan datang mengisi pelamin tersebut. Nah, kemudian pada materi pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu pada kegiatan mengestimasi kapasitas ruangan yang akan dipakai untuk dijadikan pelamin. Dan materi peluang pula ada di dalamnya, yaitu peluang formasi tempat duduk pengantin pada saat bersanding. Selanjutnya ada tradisi berandam. Tradisi berandam adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepada calon pengantin sehari sebelum menikah. Kegiatan berandam ini dapat pula dikatakan bergunting rambut kecil, yaitu mencukur atau merapikan bulu roma pada bagian dahi, pelipis, alis, tengkuk, bulu tangan, dan bulu kaki. Dalam tradisi berandam ini dapat dilihat bahwa dapat dikaitkan dengan materi kedudukan garis, yaitu garis sejajar antara pengantin laki-laki ini dan ma'andam. Kemudian pada saat ma'andam mempersiapkan kebutuhan yang dapat pula dikaitkan dengan materi bangun datar. Nah, bagaimana ma'andam ini mempersiapkan kelapa separuh tua yang dibuang kulit luarnya dan dibentuk seperti kerucut sebagai lambang kesuburan. Nah, kemudian sepasang lilin yang berbentuk tabung sebagai simbol penerang hati dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tradisi berinai curi. Sesudah upacara berandam, kegiatan berikutnya dilakukan oleh kedua calon pengantin adalah berinai. Pada masyarakat Melayu, tanda-tanda orang menjadi pengantin baru yaitu jari tangan dan kakinya, telapak tangan dan kakinya diberi inai sehingga kelihatan kuning kemerah-merahan. Jadi pada masyarakat Melayu tidak boleh sembarang menggunakan inai, sebab berinai memberikan isyarat dan pelambangan bercorak tertentu. Nah, pada pemasangan inai ini, pada calon pengantin juga dilakukan oleh ma'andam. Kegiatan ini berbeda suasananya dengan kegiatan berandam. Menginai calon pengantin dalam suasana santai diwarnai kemeriahan. Khalayak ramai terutama sahabat calon pengantin diperkenankan menyaksikannya. Pada tradisi berinai ini dapat dikaitkan pada materi kedudukan garis, yaitu sejajar dan berimpit, ketika ma'andam mengoleskan inainya. Dapat dilihat oleh gambar ini merupakan materi kedudukan garis, yaitu garis sejajar dan garis berimpit. Kemudian ada pula materi himpunan, yaitu himpunan teman pihak perempuan yang ikut pula menyaksikan tradisi berinai tersebut.
Selanjutnya yaitu pengantin berarak dari proses membuka pintu di halaman rumah pengantin perempuan hingga buka kipas. Merupakan prosesi di mana pengantin laki-laki diarak dari lokasi tertentu menuju tempat bersanding atau petarakna. Membuka pintu di halaman rumah pengantin perempuan, lokasi berarak yang disebut dengan alang pagar. Membuka pintu di pintu masuk rumah pengantin perempuan yang dikenal dengan alang pintu dan membuka kipas. Nah, dalam tradisi palang pintu dikaitkan pula pada materi dikarenakan materi himpunan dikarenakan pihak laki-laki diarak ke rumah pihak perempuan dan kedua belah pihak itu saling berbalas pantun dan menandakan adat sopan santun pengantin laki-laki memasuki kehidupan pengantin perempuan. Nah, di sini dapat dilihat yaitu pengantin laki-laki dan rombongannya melakukan tradisi alang pintu dan melakukan berbalas pantun oleh rombongan pengantin laki-laki dan dibalas dengan rombongan pengantin perempuan. Kemudian pada tradisi buka kipas, saat kipas dibuka maupun ditutup setelah kegiatan tersebut dapat dikaitkan pada materi refleksi. Dikarenakan jika bagian ujung kipas dibuka salah satu, maka akan membentuk ujung kipas lainnya. Selanjutnya yaitu ada khatam Quran. Anak akan sulit mendapatkan jodoh jika tidak pandai membaca Al-Quran, sebab hal ini menjadi bagian pelaksanaan adat perkawinan. Nah, bagi anak dara untuk menikah dan menjalankan adat atau tradisi khatam Al-Quran telah menjadi budaya yang berketetapan pada masyarakat Melayu. Tradisi khatam Quran ini dapat dikaitkan sama halnya dengan tradisi lain yang berhubungan dengan kedudukan garis, yaitu garis jajar dan berimpit. Nah, di mana garis jajar yaitu berhadapannya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang sama-sama mengaji. Nah, untuk garis berimpit yaitu pengantin perempuan didampingi oleh guru ngaji atau orang tuanya. Begitu pula dengan pengantin laki-laki. Dengan atas dampingan itu dapat pula dikaitkan dengan materi himpunan. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan khatam antara laki-laki dan perempuan yang ditemani oleh guru ngaji masing-masing. Kemudian yaitu ada tradisi akad nikah. Acara akad nikah merupakan puncak dari segala rangkaian upacara perkawinan. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh akad nikah, sedangkan acara lainnya hanya sebagai pelengkap yang diatur oleh adat istiadat. Nah, acara akad nikah ini adalah untuk mengesahkan perkawinan baik menurut agama maupun adat. Sedangkan acara akad nikah lazimnya dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan pada malam hari. Tetapi pada masa sekarang, acara akad nikah sering dilaksanakan pada pagi hari, sejalan dengan hari persandingan atau hari pesta perkawinan. Begitu pula sama halnya dengan tradisi sebelum-sebelumnya, akad nikah menggunakan pula materi himpunan ketika pihak laki-laki dan pihak perempuan berkumpul dan menyaksikan prosesi ijab kabul serta dalam pelaksanaannya menerapkan materi kedudukan garis jajar dan berimpit. Yang ke-15 yaitu bersanding. Upacara bersanding atau acara bersanding merupakan puncak dari seluruh upacara perkawinan. Setelah adat nikah selesai, pengantin perempuan dimandikan oleh ma'andam dengan air bunga 7 warna atau 7 jenis. Nah, kedua pengantin tersebut sudah dirias dan diberi berpakaian, maka mereka dipersandingkan. Persandingan dilakukan di rumah pengantin perempuan.
Waktu bersanding hampir tiba, pihak pengantin perempuan mengirim utusan menjemput pengantin laki-laki. Nah, utusan ramai dan didampingi para pemain musik kompang. Pada tradisi bersanding dapat dikaitkan pada materi kedudukan dua buah garis, yaitu garis sejajar, dikarenakan pengantin pria duduk tepat di samping pengantin wanita dan arah memandangnya sama dengan, yaitu memandang ke depan para tamu yang hadir. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa pengantin pria duduk tepat di samping pengantin perempuan dan arah memandangnya sama, yaitu memandang ke depan para tamu yang hadir. Maka dapat dikaitkan pada materi kedudukan dua buah garis, yaitu garis yang sejajar. Yang ke-16 yaitu menyembah orang tua. Setelah upacara ijab kabul selesai, kedua pengantin kemudian melakukan upacara menyembah kepada ibu, bapak, dan seluruh sanak keluarga. Makna dari upacara ini tidak terlepas dari harapan agar berkah yang didapat pengantin nanti berlipat ganda. Acara ini dipimpin oleh orang yang dituakan, sembah sujud kepada orang tua tiada boleh lupa, agar tuah di badan dan berkat turun berlipat ganda. Pada tradisi menyembah orang tua dapat dikaitkan pada materi kedudukan dua buah garis, yaitu garis yang sejajar, dikaitkan dikarenakan para pengantin menghadap orang tua mereka masing-masing, serta garis yang saling bersilangan karena pengantin pria menyembah orang tua pengantin putri dan pengantin putri menyembah pengantin pria. Yang ke-17 yaitu tepung tawar. Dalam rangkaian prosesi akad nikah ini kemudian dilanjutkan dengan tepung tawar. Acara ini adalah menepuk dengan beras kunyit dan bertih atau padi yang disangrai, yang dilanjutkan dengan mencecah inai di telapak tangan pengantin. Tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin. Di samping sebagai penolakan terhadap bala dan gangguan, harapannya keadaan orang yang terkena tepung tawar ini menjadi tawar. Tidak terjadi apa-apa yang dapat mendatangkan malapetaka. Pada pelaksanaan tradisi tepung tawar dikaitkan ke dalam materi himpunan pula. Dikarenakan orang-orang yang memberikan tepung tawar ini adalah undangan ataupun jemputan dari kalangan orang yang terpandang seperti tokoh adat, tokoh pemerintahan, orang-orang tua kerabat yang datang dari jauh, serta dalam pelaksanaannya pun menggunakan kedudukan garis, yaitu sejajar dan berimpit. Bisa dilihat pada gambar ini, kedudukan garis yaitu sejajar dan berimpit, yaitu antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki yang bersebelahan. Yang ke-18 yaitu makan beradab. Biasanya pelaksanaan makan bersuap ini dijalankan dengan makan berhadap. Artinya, setelah kedua pengantin makan bersuap, kemudian mereka akan berhadap. Perangkat peralatan dipersiapkan untuk melaksanakan upacara ini, yaitu pre atau alas kain atau permadani, talam, pahar, gelas, balang ceret untuk cuci tangan, piring tempat nasi, dan piring yang telah berisi lauk pauk. Setelah peralatan dipersiapkan, maka Mak Inang atau Mak Anda memandu pengantin perempuan mengenai cara-cara melayani suaminya untuk makan. Melalui pelayanan ini terpancar kesetiaan, kepatuhan, dan kasih sayang seorang istri dan suami. Pada tradisi makan berhadap dikaitkan pula materi matematika yang yaitu kedudukan dua buah garis yang saling berhadapan, karena ketika makan berhadap, kedua pengantin menghadap di satu titik tertentu. Nah, ini adalah gambarnya, terlihat bahwa mereka saling bersuap-suapan dan menghadap bergantian. Jadi mereka menggunakan materi kedudukan dua buah garis, yaitu saling berhadapan. Nah, yang terakhir yang saya akan bahas yaitu kesimpulan. Nah, pada penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa adanya penerapan konsep matematika di dalam tradisi pernikahan masyarakat melalui Kepulauan Riau
Nah, khususnya di Tanjung Pinang. Namun selama ini belum disadari secara penuh oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, berdasarkan analisis peneliti bahwa adanya materi himpunan, materi operasi bilangan, materi transformasi yaitu refleksi, serta materi kedudukan garis. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk keperluan peneliti yang lainnya. Dan disarankan kepada peneliti lainnya lebih mendetailkan secara lebih rinci lagi untuk menemukan aspek matematis yang terdapat pada tradisi. Tradisi ini baik untuk budaya, keagamaan, serta yang menyangkut pada bidang etnomatematika. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri.